Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu tertentu untuk mandi yang dilakukan agar bisa mendapatkan manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam. Namun kita tidak pernah mengetahui bahwasannya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Keistimewaan dan khasiat mandi sebelum subuh adalah sebagai berikut. Jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi, maka di waktu ini sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu di sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah yang paling sehat dibanding umatnya, dan keteladanan baik tersebut diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan seketika di waktu fajar. Gas 03 mempunyai pengaruh yang positif pada urat syaraf dan mengaktifkan kinerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi, maka akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu tersebut. Berikut ini beberapa manfaat jika senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. 1. Tidak terkena penyakit ain atau sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. 2. Tidak akan terkena sihir dan santet, baik dari bangsa jin maupun dari perbuatan manusia. 3. Badan akan terasa segar, bugar, dan sehat. 4. Wajahnya berseri dan bercahaya. 5. Doa akan mudah dikabulkan oleh Allah karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. 6. Sukar didoakan jahat oleh orang lain seperti disumpahi. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. 7. Menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Setiap hal baik tentu hal yang bisa merugikan. Jika itu dilakukan seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh. Dan waktu yang dilarang untuk mandi adalah sebagai berikut. 1. Jangan mandi 30 menit setelah sholat asar. Karena di waktu tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas. Sehingga jika kita melakukan mandi di waktu tersebut bisa mengakibatkan timbul rasa lelah dan letih yang luar biasa berlebihan. 2. Jangan mandi setelah maghrib. Karena pada waktu maghrib antara pukul 18 sampai dengan pukul 19, di mana waktu ini kondisi jantung sedang dalam keadaan lemah dan beresiko terkena penyakit paru-paru basah. 3. Jangan mandi setelah waktu Isya sampai jam 12 malam. Waktu tersebut merupakan waktu di mana jantung kita butuh untuk beristirahat. Mandi pada waktu tersebut akan menyebabkan kerusakan jantung permanen. Jika kita lakukan secara terus-menerus, selain itu mandi pada waktu setelah Isya bisa berisiko terkena penyakit rematik. Sahabat yang beriman, itulah 7 manfaat mandi sebelum subuh dan 3 waktu yang dilarang kita untuk mandi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam memiliki aturan untuk umatnya hingga aspek kegiatan sehari-hari seperti makan dan minum. Seperti sudah sering didengar, makan sambil berdiri merupakan sikap yang tidak sopan untuk dilakukan. Begitu juga dalam ajaran Islam,
Larangan ini sudah menjadi imbauan dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, makan sambil berdiri itu lebih parah dan lebih jelek. Dari Nabi SAW di mana beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah juga bersabda bahwa jika seseorang secara tidak sengaja minum sambil berdiri, maka minuman yang sudah masuk mulut tersebut lebih baik segera dimuntahkan. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka hendaknya dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua hadis tersebut, sangat jelas bahwa dalam agama Islam, makan sambil berdiri merupakan tindakan yang harus dihindari. Bukan tanpa alasan, ternyata secara medis, makan sambil berdiri membawa dampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari efek makan menjadi lebih banyak hingga gangguan perut kembung. Lebih lagi jika makan sambil berdiri dilakukan saat berbuka puasa maupun sahur. Tentu gangguan-gangguan kesehatan tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi tubuh yang dapat mempengaruhi kegiatan beribadah di bulan Ramadan. Lalu apa saja dan bagaimana penjelasan medis yang menunjukkan bahaya makan sambil berdiri? Berikut kami telah merangkum beberapa alasan makan sambil berdiri dilarang dalam ajaran Islam serta dampak bagi kesehatan. 1. Menyebabkan rasa lapar berlebih. Alasan makan sambil berdiri dilarang dalam agama Islam yang pertama yaitu dapat menyebabkan rasa lapar yang berlebih. Berdasarkan sebuah penelitian, disebutkan bahwa seseorang yang makan sambil berdiri atau berjalan dapat mengalami pengosongan perut lebih cepat. Efek ini dikatakan lebih cepat terjadi daripada orang yang hanya berdiri diam atau duduk. Dengan kondisi ini, secara otomatis akan mendorong orang kembali mengkonsumsi lebih banyak makanan atau cemilan. Hal ini bisa mengancam kondisi perut yang terlalu kenyang setelahnya. 2. Mendorong lebih banyak makan. Seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, bahwa seseorang yang makan sambil berdiri cenderung mengkonsumsi makan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang makan dalam keadaan duduk. Akibatnya orang tersebut akan menambah porsi makan lebih banyak. Kondisi tersebut secara langsung dapat meningkatkan kalori yang dikonsumsi dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan secara perlahan dan tidak terburu-buru dapat mengurangi nafsu makan berlebih dan meningkatkan rasa kenyang. Alasan makan sambil berdiri dilarang dalam ajaran Islam selanjutnya adalah dapat mengurangi kenikmatan rasa lezat dari makanan yang dikonsumsi. Tentu saja hal ini disebabkan karena kondisi tidak rileks saat mengkonsumsi makanan. Bahkan dalam sebuah penelitian Journal of the Consumer Research menemukan bahwa berdiri selama beberapa menit bisa menyebabkan stres. Akibatnya, lidah menjadi sulit bekerja dengan baik sehingga proses sistem pencernaan tidak dapat berjalan secara optimal. 3. Membuat perut kembung. Terakhir, alasan makan sambil berdiri dilarang dalam ajaran Islam adalah dapat membuat perut kembung. Dikatakan bahwa seseorang yang makan sambil berdiri cenderung makan lebih cepat. Hal ini tentu saja menyebabkan peningkatan jumlah udara yang masuk ke dalam tubuh selama makan. Udara tersebut akan masuk ke dalam perut yang kemudian mengakibatkan konsumsi perut kembung dan bergas. Dengan begitu, sangat disarankan untuk makan sambil duduk dengan postur yang tegap. Posisi ini dapat membantu proses pencernaan bekerja lebih cepat dalam tubuh. Dengan begitu, berbagai nutrisi yang didapatkan dari makan dapat diserap dengan baik dalam tubuh. 4. Beresiko merusak ginjal. Ketika proses penyerapan nutrisi terhambat, maka efeknya akan mengakibatkan ginjal bekerja keras mengolah air. Untuk mendukung terjadinya proses penghancuran makanan dalam sistem pencernaan, ginjal yang bekerja ekstra apalagi secara terus-menerus tentu akan membuatnya lelah. Jika makan sambil berdiri dilakukan terus-menerus, bahkan setiap hari, bukan tidak mungkin ginjal akan mengalami masalah. Gangguan ginjal ini bisa dialami ketika ginjal iritasi dan kelelahan sehingga kinerjanya menurun. Seperti yang telah disebutkan poin-poin tersebut, bahwa alasan makan sambil berdiri dapat memberikan beberapa dampak dan bahaya bagi kesehatan.
Sahabat yang beriman, sangat dianjurkan untuk makan dalam posisi duduk yang baik dan benar. Maka dengan posisi duduk tegap dapat membantu seseorang merasa lebih rileks, fokus pada makanan, lebih mudah menikmati makanan yang disantap, serta lebih mudah untuk mengunyah lebih banyak. Bukan hanya itu, fokus terhadap makanan selama makan dapat meningkatkan rasa kenyang. Dengan begitu secara tidak langsung dapat mengurangi nafsu makan berlebih yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah